Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Wilgawa. Di sini saya akan dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu penulisan bad news. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Syamsabila Somaharani, NPM C1C021139. perkenalkan, nama saya Putra Wilgawa, NPM C1C021120. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Rayi dengan NPM C1C021117. Perkenalkan, saya Asyura Hibris. Perkenalkan, nama saya 1021132. Perkenalkan, nama saya Budi Sayuti Namate, C1C021146. Baik, di sini saya akan membacakan yang poin yang pertama, yaitu strategi perorganisasian pesan-pesan bad news. Ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Penyampaian bad news itu sendiri, yang kedua, penerimaan pesan tersebut, dan ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Di samping itu perlu juga dijaga citra organisasi perusahaan sebaik mungkin. Yang pertama, menciptakan audience centered tone. Nada atau intonasi Anda dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Hal tersebut mempunyai 3 tujuan spesifik. Yang pertama, membantu audiens Anda mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Kedua, membantu audiens Anda mengerti bahwa keputusan Anda adil. Dan yang terakhir, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Poin yang kedua yaitu memilih perencanaan organisasional. Ada perencanaan organisasional yang dapat diterapkan dan menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens, yaitu pendekatan tak langsung, indirect approach, dan pendekatan langsung atau direct approach. Yang pertama, dari pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung merupakan pendekatan yang paling familiar atau lazim digunakan dalam penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan pada audiens. Dan pendekatan langsung terdapat 4 bagian penting, yaitu 1. Pembuka. Tahap awal dalam menggunakan pendekatan tak langsung adalah mendapatkan audiens pada situasi yang netral melalui pernyataan tanpa beban bagi audiens Anda. Pernyataan netral yang mengantarkan pernyataan bad news sering disebut dengan buffer. Dalam menulis paragraf pembuka, ada beberapa hal yang perlu dihindari, antara lain, yang pertama, memanfaatkan tidak, penggunaan frasa yang tidak relevan, permohonan maaf, tulisan buffer yang terlalu panjang. Selanjutnya, Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Putra, yaitu yang kedua ada alasan pendukung untuk keputusan-keputusan negatif. Setelah membuat pernyataan yang bersifat netral, tahap berikutnya adalah memberikan alasan mengapa suatu keputusan tersebut harus diambil atau terjadi. Sebelum menyatakan apa keputusan sebenarnya, jika Anda dapat menyajikan alasan dengan efektif, hal tersebut akan dapat membantu audiens menyadari bahwa keputusan Anda adil maupun logis. Dalam hal ini, seseorang komunikator yang baik harus dapat memusatkan perhatian terhadap apa manfaat yang dapat diambil oleh audiens Anda. Sebagai contoh, tatkala Anda ingin menolak pengajuan kredit seorang nasabah, Anda dapat memberikan penjelasan kepada mereka bahwa apabila pengajuan tersebut dipenuhi, akan berakibat beban yang ditanggungnya menjadi semakin berat di kemudian hari. Yang ketiga, ada pernyataan bad news. Setelah Anda memberikan alasan mengapa suatu keputusan harus diambil, pada tahapan ini Anda dapat secara langsung mengungkapkan apa keputusan yang diambil, seperti keputusan menolak
lamaran kerja, menolak permintaan kredit, pemutusan hubungan kerja PHK, mengumumkan kegagalan ujian dan kurung tidak lulus ujian, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu penutup yang positif dan bersahabat. Setelah Anda menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan, di samping itu Anda dapat mengusulkan suatu cara pemecahan masalah yang dihadapi oleh audiens Anda. Yang lebih penting lagi adalah berikan pesan yang baik kepada audiens Anda. Next. Pendekatan langsung. Walaupun relatif jarang digunakan, pendekatan ini memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya, yaitu bad news. Suatu pendekatan langsung dapat diterapkan jika A. Penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju. B. Pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Dan yang C. Pesan disampaikan secara empati. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Baiklah, dalam dunia bisnis, B. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis, seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, bad news tentang produk. Bad news berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga produk, kenaikan kembali produk, kadaluarsa produk, produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Yang kedua, pada penyampaian bad news tentang produk bagi para pelanggan, misalnya kenaikan harga produk atau penarikan produk, lebih baik digunakan dalam pendekatan tak langsung yang diawali dengan pernyataan yang bersifat netral, didukung dengan alasan logis, baru disampaikan pesan-pesan bad news serta diakhiri dengan pernyataan yang positif dan bersahabat. Next. Yang kedua, penolakan kerjasama. Dalam dunia bisnis, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk lebih memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Namun, dalam praktiknya bisa saja terjadi suatu penolakan kerjasama sebagaimana bentuk kerjasamanya merugikan di pihak lain. Sebagai contoh, para staf promosi suatu perusahaan diminta kesediaannya untuk ikut berpartisipasi sebagai tim riset pemasaran suatu produk tertentu dari perusahaan lain. Namun perusahaan mempunyai suatu kebijakan tertentu untuk melanggar pegawainya ikut serta dalam riset pemasaran. Salah satu yang dikhawatirkan oleh pimpinan perusahaan adalah kemungkinan pengungkapan kerahasiaan perusahaan yang akan berdampak kurang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga, penolakan undang-undang. Penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, Anda dapat menggunakan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada seberapa dekat hubungan Anda dengan pihak lain. Sebagai contoh, sebuah lembaga asosiasi pemasaran ingin menggunakan gedung pertemuan di perusahaan Anda. Sementara itu, pada saat yang sama di perusahaan Anda juga akan diadakan pertemuan rutin internal untuk mengevaluasi kinerja bagi pemasaran di gedung yang sama. Cara penyelesaiannya, apabila Anda belum mengenal baik sebagai teman dengan pemimpin lembaga asosiasi pemasaran, lebih baik Anda menggunakan pendekatan tak langsung. Namun apabila Anda sudah mengenal baik teman dengan pimpinan lembaga asosiasi pemasaran, Anda dapat menggunakan pendekatan langsung. Baiklah, akan dilanjutkan dengan Modesta. Langsung dicek atau menyampaikan bad news ke pelanggan. Ketika Anda ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan Anda, perlu diperhatikan bagaimana menjaga membaca dan tetap merasa lebih baik
dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Oleh karena itu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang atau resell, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. 3, tetap optimis, percaya diri sehingga pembaca Anda tidak kehilangan minat. Memperkuat kepercayaan pelanggan dengan memberikan layanan dan produk yang baik merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan produk yang baik. Merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan penjualan ulang bagi para pelanggan. Jangan sampai pelanggan kecewa hanya karena pemilihan pendekatan yang salah. Hal ini harus betul-betul diwaspadai terutama para pengambil kebijakan perusahaan. Menjaga citra baik perusahaan merupakan tugas yang sangat berat. Next. Bisnis tentang pemasaran. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bisnis tentang pesanan atau order. Dalam kaitannya dengan penulisan bisnis kepada pelanggan atau customer, paling tidak ada jenis bisnis yang bisa disampaikan kepada pelanggan Anda, yaitu Anda hanya dapat memenuhi sebagai produk yang dipesan atau Anda sama sekali tidak dapat memenuhi semua produk pesanan tersebut. Bila Anda hanya dapat memenuhi sebagai pesanan produk pelanggan, Anda dapat menggunakan pendekatan organisasi tak langsung yang isi paragraf membukanya adalah good news, bahwa sebagai produk pesanannya dapat dipenuhi. Selanjutnya diikuti dengan tindakan untuk mengingatkan penjualan ulang produk. Berikutnya diakhiri dengan penutup yang mampu mendorong ke arah pemenuhan semua transaksi tersebut. Apabila sama sekali tidak dapat memenuhi pesanan produk pelanggan, Anda masih dapat menggunakan pendekatan organisasi tak langsung. Namun paragraf pembuka atau buffer hanya untuk mengonfirmasi penjualan dan menjelaskan alasan Anda mengapa tidak dapat memenuhi atau mengirimkan produk pesanan Anda. Next. Penolakan surat pengaduan dan keluhan. Dalam melakukan penolakan atau surat pengaduan atau claim letter yang diajukan oleh pelanggan, sebaiknya Anda perlu menghindari penggunaan bahasa yang mempunyai dampak negatif bagi mereka. Sebagai gantinya, tunjukkan bahwa Anda memahami dan telah memperhatikan keluhan tersebut. Kemudian, jika pengaduan tersebut tidak dapat beralasan, jelaskan secara rasional mengapa Anda menolak. Secara umum, untuk menjawab penolakan surat pengaduan Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung yang menyatakan penolakan tersebut pada bagian pertengahan surat. Sebagai contoh, seorang pelanggan ingin mengembalikan produk yang telah dibeli kepada perusahaan Anda. Dalam kaitan ini, pada bagian awal Anda dapat menyatakan sesuatu yang bersifat netral. Selanjutnya pada bagian berikutnya, perlu dijelaskan alasan terhadap suatu keputusan dan diikuti dengan pernyataan penolakan secara eksplisit. Pada bagian akhir surat, perlu kata penutup yang bersahabat dan menawarkan suatu organisasi yang diminati oleh pelanggan seperti penawaran produk baru.
Next. 3. Mengganti produk. Seorang pelanggan dapat meminta atau memesan suatu produk yang baru saja habis terjual, atau produk yang sudah diproduksi lagi. Apabila merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti, Anda dapat mengirim produk pengganti tersebut kepada pelanggan jika ragu-ragu. Anda dapat mengirimkan surat kepada pelanggan disertai syarat pesanannya. Pendekatan yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan penggantian suatu produk adalah menggunakan pendekatan organisasional tak langsung. Anda dapat membayangkan suatu tantangan yang menarik, manakala produk pengganti lebih mahal daripada produk aslinya. Anda harus dapat menunjukkan kepada pelanggan Anda mengapa produk pengganti tersebut lebih mahal daripada produk aslinya. Apabila produk pengganti tersebut disetujui, perlu adanya penyesuaian harga produk. Empat, tidak memenuhi pesanan. Ada kalau iya. Tidak memenuhi pesanan. Karena kalau Anda tidak dapat memenuhi pesanan, baik sebagian maupun produk unavailable order. Baca paling Selama menyangkut secara berat bahwa Anda tidak dapat memenuhi pesanan dan dapat menggunakan yang memenuhi pesanan dan Baik, ada yang bisa menggantikan Ashura untuk berbicara? Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi penyampaian bisnis ke pelanggan. Untuk poin nomor 4, tidak memenuhi pesanan. Kadangkala Anda tidak dapat memenuhi pesanan, baik sebagian maupun dengan produk pengganti unfillable orders. Apabila hal ini terjadi, tugas Anda adalah menyatakan secara tegas bahwa Anda tidak dapat memenuhi pesanan dari pelanggan Anda. Pendekatan yang diterapkan adalah indirect approach. Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan Anda adalah membantu pelanggan dengan memberikan informasi di mana suatu produk dapat diperoleh.
Para manajer seringkali dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan bila harus menyampaikan bad news kepada karyawannya. Surat bagi calon manajer mungkin dapat ditulis dengan pendekatan langsung. Di lain pihak, surat-surat untuk pelamar pekerjaan seringkali ditulis dengan pendekatan organisasional tak langsung karena pembaca akan dipengaruhi secara emosional. Yang pertama, penolakan menulis surat rekomendasi. Pada prinsipnya, penulisan surat penolakan atau surat rekomendasi dapat dilakukan dengan pendekatan organisasional, langsung dan tak langsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan penolakan surat rekomendasi adalah kemukakan apa alasan atas penolakan tersebut dan nyatakan secara ringkas dan jelas. Next. Yang kedua, penolakan lamaran pekerjaan. Dalam dunia bisnis, pengisian lowongan pekerjaan merupakan hal yang biasa. Pada umumnya, jumlah pencari kerja lebih banyak daripada jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Untuk dapat mengisi lowongan kerja, para pencari kerja harus menulis surat lamaran pekerjaan, job application letter, untuk memberikan jawaban surat lamaran kerja yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pendekatan organisasional langsung yang dapat digunakan. Namun, untuk menolak surat lamaran kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dapat digunakan pendekatan organisasional tak langsung. Yang ketiga, surat penolakan kredit. Surat penolakan kredit oleh suatu organisasi dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang tidak lengkap, tujuan kredit yang tidak sesuai dengan kebijakan organisasi, maupun karakteristik atau kode peminjam yang kurang baik untuk memberikan jawaban kepada pemohon kredit. Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung. Pada bagian awal, nyatakan secara netral. Kemudian, berikan penjelasan secukupnya, termasuk adanya fakta-fakta pendukung. Selanjutnya, pada bagian akhir surat, Anda dapat menyampaikan kata penutup yang hangat dan bersahabat. Baik, demikian. Baiklah, saya akan memberikan kepada Putra moderator. Baik, demikian presentasi yang saya sampaikan bersama kelompok 6. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau mengalami gangguan selama presentasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.